Halo, apa kabar semua? Semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing, teman-teman, sharing tentang obat ya. Obat ini cukup populer di kalangan ahli jantung ya, penyakit jantung. Ini obat pengencer darah ya, pengencer darah yang kuat ya. Dalam artian ini bisa eh, saking kuatnya bisa berpotensi pendarahan. Jadi mungkin teman-teman di Fasilitas Kesehatan pernah mendengar serangan jantung ya. Serangan jantung di sini dengan diagnosis STEMI ya. Serangan jantung dengan diagnosis STEMI yang under 12 jam atau onsetnya baru ya, baru 1, 2 sampai 3 jam apalagi sangat ideal diberikan penanganan. Nama tindakannya adalah fibrinolitik ya. Dan obatnya salah satunya ini ya. Ada dua jenis obat yang umum digunakan, tapi dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang obat ini saja ya, Actilis ya. Actilis 50 mg dalam satu botol ini ya. Oke. Fibrinolitik sendiri itu digunakan pada pasien dengan serangan jantung ya, yang sangat ideal pada onset baru ya. Onset itu dalam artian terakhir dia nyeri dada kapan. Nah, kalau saya asumsikan begini, ada pasien nyeri dada itu jam 12 siang dan dia datang ke rumah sakit jam 1 malam. Artinya onset yang tercatat adalah onset 1 jam, artinya dari nyeri dada yang paling hebat. Oke, pada pasien STEMI ini tindakannya ada dua pilihan ya, dengan onset di bawah 12 jam. Bisa fibrinolitik dengan obat ini ya, bisa juga tindakan primary PCI di ruang kateterisasi jantungnya. Itu dilihat pembuluh darahnya, koronernya, jika memang ada sumbatan saat itu, dan sangat mungkin pada pasien STEMI dengan sumbatan dipasang cincin atau ring jantung, mungkin itu yang familiar di masyarakat ya. Oke, kembali ke tindakan fibrinolitik, itu adalah tindakan memperlancar peredaran darah ya, dalam artian di koroner dengan cara menghancurkan fibrin ya atau trombus yang ada di koroner. Nah, koroner itu menyumbat, itu yang menimbulkan nyeri dada dan serangan jantung, ditandai dengan EKG. Pemeriksaan EKG-nya ST elevasi, mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu. Oke, sekilas tentang obat ini ya. Obat ini namanya Actilis ya. Actilis ini dengan dosisnya 50 mg sediaannya dalam satu dos. Jadi dalam satu dos itu ada dua ya. Ada bentuknya serbuk. Ini cairan karena ini bekas ya. Bentuknya serbuk 50 mg dan pengencernya 50 cc ya. 50 cc. Jadi dalam satu dos ini berisi dua botol ini, satunya serbuk dan satunya lagi adalah bentuk cairan untuk pengencernya. Dan ini untuk pemakaiannya diencerkan teman-teman ya. Jadi harganya ini, spill harganya adalah untuk satu dos itu harganya kurang lebih hampir 15 juta ya. Di dos itu tertulis 15 juta. Sayang sekali saya nggak punya dosnya, mungkin terbuang ya. Dia 15 juta harganya. Jadi 15 juta itu untuk 50 mg ya. Nah, ada dua aturan pada fibrinolitik ini, dia punya target waktu dan target dosis ya. Target dosisnya itu adalah 100 mg. Artinya dalam satu botol yang isinya 50 mg dengan dosis yang dibutuhkan adalah 100 mg, artinya dibutuhkan 2 dos, teman-teman ya. Artinya secara umum kalau pasiennya umum membayar itu bisa 30 juta ya, karena satu dosnya itu kan 15 juta kurang lebih ya. Jadi 30 juta kurang lebih itu membayar. Tapi ini di cover BPJS ya. Tentu di rumah sakit tipe A ya. Karena umumnya pasien dengan STEMI harus tindakan itu biasanya umumnya dirujuk pasiennya. Entah serangannya didapat di puskesmas atau di rumah sakit umum tipe C, dirujuk ke puskesmas. Dirujuk ke rumah sakit tipe A ya. Oke. Bagaimana cara pemberian obatnya? Nah, obatnya ini target dosisnya adalah 100 mg. Ada dua tahap. Yang tahap pertama adalah obat ini, serbuk ini diencerkan oleh pengencernya ini. Jadi jadilah 50 mg dalam 50 cc. Dan kita bisa oplos sediaannya dalam dispo 50 ya. Nah, jadi asumsinya ini sudah teroplos lah, cairannya sudah dipindahkan. 50 mg ini dalam 50 cc ya. Cairan ini dosis pertama adalah 15 mg bolus. Nah, ini kan 1:1, artinya diberikan berapa lama? Berapa banyak? 15 cc.
karena 15 mg sebanding dengan 15 cc, kan 1 mg banding 1 cc ya. Jadi dibolus 15 mg atau 15 cc pakai apa? Pakai ini, pakai sharing pump ya. Ini tidak asing lagi tentu, pakai sharing pump. Diberikan dalam berapa? Bolus cepat saja, dipush saja, atau bisa boleh juga pakai tangan dibolus ya. Selesai dibolus 15 mg atau 15 cc, ini kan ada sisanya menjadi kurang lebih 35 cc ya. 35 cc ini umum kita lakukan kalau di kami ini kita simpan ya di tempat yang aman, lalu di dos yang kedua kita oplos lagi 50 mg lagi ya. Dos kedua kita buka, kita oplos. Pokoknya saya bilang di awal tadi, targetnya adalah target waktu dan dosis. Nah ini kita bisa target dosis, berarti harus tersedia memang 100 mg atau 2 dos ya. Kita oplos ini, masukkan lagi dalam 50 lagi seperti awal tadi, dan ini diberikan 50 mg atau 15 cc ya, karena 1:1 ditentukan 1 mg sebanding dengan 1 cc ya. Ini diberikan dalam waktu kurang lebih adalah setengah jam. Artinya settingan di sharing pump adalah berapa? 100 cc per jam ya, karena sharing pump ini kan cc per jam. Jadi kita bisa setting 100 di sini ya, 100 untuk menghabiskan 50 mg alias 50 cc ini habis dalam 1 jam. Ketika obat ini habis, ketika pasiennya, asumsinya pasiennya baik-baik saja, dalam artian ya, karena ini pengisian darah, cukup sering kejadian itu adalah gusinya berdarah ya. Tentu ada kontraindikasi ya. Nanti di lain kesempatan akan saya bahas kontraindikasi dan lain-lainnya. Ini saya akan berfokus tentang teknis pemberiannya saja. Ketika obat ini diberikan sudah 15 bolus, yang pertama disponya kita simpan, yang kedua habis 50 mg atau 50 cc, ini sudah habis ceritanya dalam waktu berapa? Waktu setengah jam dengan sharing pump ya, dengan settingannya 100 cc. Oke, kita simpan, lalu kita ambil lagi yang 3, yang sisanya tadi, yang pertama yang sisa 35 cc alias 35 mg ini kita pasang lagi di sharing pump dengan dosis dihabiskan dalam waktu 1 jam. Nah, 35 cc dihabiskan dalam 1 jam. Karena ini seperti yang saya bilang di awal tadi adalah sharing pump ini cc per jam, artinya kita cukup setting 35 cc settingan di sharing pump dan akan habis dalam waktu 1 jam. Selesai pemberian fibrinolytik dengan jenis obat Actilis, yang mana saya ulangi 15 mg bolus alias 15 cc, dilanjut dengan 50 mg alias 50 cc itu dalam habis dalam 30 menit. Lalu dosis yang terakhir adalah 35 cc dari dispo yang pertama tadi, 35 cc habis dalam 1 jam, artinya 35 mg dan settingannya 35 cc di sharing pump ini ya. Selesai, waktunya adalah 90 menit. Oke ya. Jadi targetnya tercapai 90 menit waktu, target waktu, dan 100 mg target dosisnya. Nah, setelah selesai apa yang kita lakukan? Kita evaluasi. Pasiennya nyeri dadanya bagaimana, berkurang atau tidak? Adakah pendarahan selama pemberian dan sampai pos pemberian? Paling umum gusi ya, gusi. Rata-rata kan di negara berkembang seperti kita itu kesehatan giginya umumnya kurang baik ya, ada banyak gigi bolong dan lain-lain, itu berpotensi untuk bleeding ya, pendarahan. Tapi makanya ada kontraindikasi ya, tapi akan saya jelaskan di video lain. Nah, setelah pemberian tadi, nyerinya berkurang atau tidak, ada pendarahan masif atau tidak, ada aritmia reperfusi atau tidak. Aritmia reperfusi itu teman-teman ya, tentu kita sambil melihat monitor pasiennya ya, apakah ada muncul irama jantung ventricular extrasystole atau apa ya, atau ada kelainan jantung atau enggak, ada irama yang tidak normal, itu bisa kita asumsikan sebagai aritmia reperfusi ya. Terus tentu perannya ya, tentu edukasi dan lain-lain pasiennya. Ini asumsinya pasien sudah setuju. Makanya saya bilang di awal tadi ini adalah tentang teknis saja ya, teknis pemberian. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan tentang teknis pemberian obat fibrinolytik
jenis Actilis ini ya, dengan alat bantunya tentu dispo 50 cc dan juga sharing pump. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan di video edukasi lainnya. Sehat selalu untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.